Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat sore. Majelis Jemaat GPIB Bethel Bandung mengucapkan selamat beribadah kepada seluruh warga jemaat dan simpatisan dalam ibadah keluarga pada hari Rabu, Minggu ke-23 sesudah Pentakosta. Dan ibadah keluarga pada hari ini bertemakan Allah Gembala yang Baik. Berdasarkan bacaan Yesaya 40 ayat 9 sampai dengan 11. Gembala yang baik berarti gembala yang mengenal baik secara pribadi, lepas pribadi domba-dombanya. Karena gembala tersebut sudah merawat dan menjaga domba-dombanya sejak kecil. Dan begitu juga dengan domba-dombanya, mereka pun juga mengenal baik siapa gembalanya. Jika gembala yang mereka kenal baik, berarti gembala itu telah melakukan segala sesuatu sesuai dengan apa yang domba-dombanya harapkan. Karena itu, bersorak-soraklah karena kekuatan dan kuasa tangan Tuhan bagi hidup kita. Mari kita alami berkat Tuhan melalui ibadah ini. Pemberita firman pada ibadah keluarga saat ini adalah Pendeta Christina Panggabean Sipasulta. Kiranya ibadah online ini menyenangkan hati Allah dan membawa kebahagiaan ke dalam rumah tangga kita semua. Marilah kita berdiri dan menyambut firman Allah yang ada di antara kita, serta menyanyikan puji-pujian sukacita karena Tuhan Allah selalu bersama dan ada di antara kita. Kidung Jemaat 407, Tuhan Kau Gembala Kami. Tuhan Kau Gembala kami, tuntun kami domba-Mu. Berilah kami menikmati hikmat pengorbanan-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Kau pengawal yang setia, kawan hidup terdekat. Jauhkan kami dari dosa, panggil pulang yang sesat. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami mohon beri berkat. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami mohon beri berkat. Jemaat Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Rahim, Engkau telah menunjukkan kasih karunia-Mu kepada orang-orang miskin dan berdosa. Engkau justru datang untuk menemui mereka, sebab mereka lebih mengandalkan diri-Mu. Engkau menganggap mereka sebagai domba yang hilang, dan karena itu Engkau pergi mencari mereka. Kami mohon, buatlah kami merasa diri miskin dan berdosa di hadapan-Mu, agar kami selalu menaruh harapan hidup kami hanya kepada-Mu. Tunjukkan kuasa-Mu di dalam diri kami yang berdosa ini, agar kami selalu sadar dan kembali kepadamu di tengah hamparan godaan duniawi.
Bantulah kami untuk hanya mengandalkan diri-Mu dan bermegah dalam kuasa kealahan-Mu, sebab Engkaulah Tuhan dan Allah kami yang hidup dan berkuasa bersama Allah Bapa dan Allah Roh Kudus. Amin. Jemaat Tuhan, mari berdiri. Pembacaan Alkitab pada hari ini adalah dari Perjanjian Lama, yaitu dari Yesaya 40 ayat 9 sampai 11, dan kita membacanya secara gilir ganti yang menyatakan, Hai Sion, pembawa kabar baik. Naiklah ke atas gunung yang tinggi. Hai Yerusalem, pembawa kabar baik. Nyaringkanlah suaramu kuat-kuat, nyaringkanlah suaramu, jangan takut. Katakanlah kepada kota-kota Yehuda, Lihat, itu Allahmu. lihat, itu Tuhan Allah. Ia datang dengan kekuatan dan dengan tangannya ia berkuasa. Lihat, mereka yang menjadi upah jerih payahnya ada bersama-sama Dia. Dan mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya. Seperti seorang gembala, ia menggembalakan kawanan ternaknya. Dan menghimpungkannya dengan tangannya. Anak-anak domba di pangkunya. Induk-induk domba dituntunnya dengan hati-hati. Demikianlah pembacaan Alkitab kita hari ini. Terpujilah Kristus. Haleluya. Haleluya, haleluya, pujilah Tuhanmu selamanya, haleluya. Nyanyi dan soraklah, agungkan namanya, pujilah Tuhanmu selamanya, haleluya. Ibu bapak saudaraku, nats bacaan hari ini saya ambil dari ayat yang ke-11, saya baca ulang. Seperti seorang gembala, ia menggembalakan kawanan ternaknya dan menghimpunkannya dengan tangannya. Anak-anak domba di pangkunya, induk-induk domba dituntunnya dengan hati-hati. Ayat-ayat bacaan yang kita baca hari ini mengingatkan kepada kita tentang hakikat hidup sebagai makhluk yang fana. Bahwa manusia itu makhluk yang tidak kekal. Ketidakkekalan itu dilambangkan atau disimbolkan di ayat 6 sampai 8 dengan kata rumput dan bunga. Rumput dan bunga yang akan menjadi kering dan juga layu. Itulah keberadaan hidup manusia. Rapuh, rentan, punya batas dan bahkan bisa mati. Walaupun manusia itu terbatas, tetapi Allah memberikan napas kehidupan kepada dirinya. Roh Allah itulah yang membuat manusia bisa bernafas dan kemudian manusia bisa melakukan aktivitas kehidupannya, memuliakan Tuhan dalam aktivitas hidupnya. Dalam kelemahan dan keterbatasan manusia, Allah menjadikan manusia atau umatnya, dalam hal ini umat Israel, umat pilihannya, sebagai pembawa kabar baik, yaitu sebuah tugas untuk menyampaikan kabar kesukaan tentang keselamatan yang dari Allah, yang diperuntukkan bagi seluruh umat manusia. Ayat 9 bacaan kita. Sang pembawa kabar baik bisa menjalankan tugasnya jika dia selalu terhubung atau terkoneksi dengan firman Allah, dengan sang sumber, yaitu Allah sendiri. Dia hidup sesuai dengan kehendak Allah. Kabar baik itu sendiri berisi dua hal. Yang pertama mengenai penyataan tentang kedaulatan Allah sebagai sekutu umatnya, ayat yang ke-10 bacaan kita. Dan yang kedua mengenai penggembalaan Allah yang terus berlanjut lewat tindakan menghimpun, memangku, dan menuntun umatnya di ayat nats bacaan yang saya baca ulang tadi.
Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, Nabi Yesaya menggambarkan Allah sebagai seorang gembala, ayat yang ke-11, yang dikenal oleh umat Israel sebagai gembala yang baik. Sebagai gembala yang baik, Allah sangat mengasihi umatnya. Allah sangat mengasihi domba-dombanya. Dia membalut jika ada domba yang terluka, dia mencari jika ada domba yang tersesat. Bahkan tidak jarang seorang gembala ketika berada dalam kawanan dombanya, tidak jarang gembala itu mengambil resiko bahaya sampai dia harus mempertaruhkan nyawanya sendiri. Jika seorang gembala dunia dia bisa melakukan hal itu, apalagi Allah sebagai gembala yang baik bagi umatnya. Dia pasti melakukan hal yang serupa, bahkan lebih yang dilakukan oleh seorang gembala di Israel. Menuntun dan memberikan kehidupan yang penuh dengan damai dan sejahtera bagi umatnya. Sebagai sang gembala, Allah menghimpun. Itu berarti bahwa Allah menghimpun kembali umat ini yang tadinya terserak ketika mereka mengalami pembuangan di Babel. Allah himpun mereka dengan cara Allah memulangkan mereka ke Yerusalem untuk memulai lagi kehidupan yang baru sebagai umat yang hidup, yang harus hidup dalam ketaatan dan kesetiaan kepadanya. Sebagai gembala, Allah memangku. Artinya bahwa saat domba-dombanya atau umatnya kesakitan karena terluka, maka ia memangku supaya ada ketenangan. Dalam hal ini memberikan ketenangan. Allah memberikan ketenangan kepada umatnya yang terluka untuk berbagai kondisi dan keadaan. Sekaligus juga Allah memulihkan domba-dombanya. Allah memulihkan umatnya supaya fisiknya, secara fisik umat itu bisa dipulihkan dan pulih kembali. Sebagai gembala, Allah menuntun, artinya Allah berjalan di depan supaya kawanan domba itu merasa aman. Sehingga mereka bisa berjalan dengan pasti menuju hamparan rumput hijau. Untuk dengan sepuasnya mereka makan, sepuasnya mengisi perut mereka. Allah menuntun menuju kepada aliran sungai yang terus mengalir. Sehingga umat ini bisa sepuasnya untuk minum dengan tenang. Sebagai penuntun, Allah menuntun umatnya kepada kehidupan yang pasti. Yang pasti menikmati berkat-berkat Tuhan, berkat-berkat yang penuh dengan ketenangan, hidup yang penuh dengan kesukacitaan, hidup yang penuh dengan damai dan sejahtera. Ibu bapak saudaraku, situasi kondisi saat ini tidak sedikit membuat suasana batin merasa kecewa. Kecewa karena penolakan di tempat kerja, penolakan oleh orang-orang yang terdekat. Belum lagi dengan tekanan situasi kondisi dunia akibat pandemi COVID-19 yang terhubung dengan kehidupan ekonomi, terhubung dengan kesehatan, terhubung dengan pergolakan dalam kehidupan rumah tangga, bahkan ketidakpastian di dalam kehidupan anak-anak juga pasti dirasakan dalam kehidupan saat sekarang ini. Dalam kondisi seperti ini, manusia membutuhkan sesamanya untuk bisa beroleh dukungan, topangan, dan juga support, nasihat, kekuatan, penghiburan, dan lain sebagainya. Jika situasi itu dihadapi atau kita hadapi, diperhadapkan kepada kita secara jujur, kita pun juga membutuhkan kekuatan. Kita membutuhkan penghiburan dan juga pertolongan menghadapi semua itu. Bagi mereka si pemilik dana yang besar, mereka tidak akan sungkan-sungkan untuk mengeluarkan kocek yang besar untuk memperoleh penghiburan, kekuatan di situasi zaman sekarang. Namun persoalannya apakah kocek yang besar itu bisa kemudian memenuhi ketenangan batin? Belum tentu. Pada akhirnya hati kembali menjadi hampa, tidak bermakna. Hidup kembali kosong dan juga sepi. Bapak Ibu, saudaraku, firman Tuhan hari ini menguatkan, mengingatkan dan juga sekaligus memotivasi kita untuk melihat janji Tuhan yang disampaikan kepada umatnya melalui Nabi Yesaya. Bahwa dikatakan dalam bacaan Alkitab, Allah itu dia menghimpun, dia
memangku dan juga dia menuntun umatnya. Dan dalam Yesus Kristus kita melihat bahwa apa yang Allah janjikan itu sudah terwujud dan diwujudkan di dalam kehidupan kita sekarang ini. Di dalam Yesus Kristus, fungsi gembala yang baik itu dinyatakan untuk kehidupan kita, kehidupan ibu bapa, saudara, dan juga saya. Bahwa Allah di dalam Yesus Kristus sebagai gembala yang baik, Dia menuntun umatnya, Dia menuntun kita dalam kehidupan keseharian kita. Dia memberikan penghiburan di tengah kesesakan, Dia mencukupkan segala kebutuhan-kebutuhan kita, tentunya dengan caranya sendiri. Kita mengalami tuntunan Tuhan yang lembut tetapi penuh dengan kuasa. Ketika kita datang kepada Dia, ketika kita menyerahkan segala kekhawatiran, segala kesesakan, segala kekecewaan dan juga kehampaan serta duka dan berbagai macam pergumulan yang kita alami. Kita pun diingatkan untuk memohon limpahan rahmat-Nya sebagai dari Allah, sebagai gembala yang baik. Kita diingatkan untuk memohon damai sejahtera darinya, supaya kita menerima dan menikmati rahmat-Nya, menikmati damai sejahteranya. Sebagai gembala yang baik, Yesus menghimpun kita dari keterserakan karena hidup kita yang dipenuhi dengan pergumulan, baik pergumulan pribadi, keluarga, pekerjaan, ekonomi, dan juga masa depan. Yesus juga memangku kita. Yesus memberikan kelegaan dan juga membalut mereka yang terluka dan tentunya yang dilukai. Yesus menuntun kita ke tempat yang sejuk sebagai gembala yang baik. Dia menuntun kita ke tengah hamparan sawah yang kemudian kita bisa menikmati kehidupan secara fisik dengan baik. Dan itu sudah diwujud nyatakan di dalam kehidupan kita masing-masing. Dalam hidup ibu bapak, saudara, dan juga saya. Hidup yang kita alami adalah hidup yang penuh dengan sukacita, sekalipun mungkin kita mengalami berbagai macam persoalan dan pergumulan. Karena itu Bapak Ibu Saudaraku, ketika kita memahami dan mampu memaknai perjalanan kita hidup ini dituntun oleh Allah sebagai gembala yang baik, dipangku oleh Allah, dihantar oleh Allah, dihimpun oleh Allah, maka marilah kita memulai hidup kita dengan terus menyerahkan hidup kepada Tuhan. Terus menyerahkan hidup kepada Sang Gembala yang baik, supaya kehidupan kita secara fisik, secara jasmani juga rohani dipenuhi dan terpenuhi dalam sukacita ilahi. Selamat memberi hidup kepada Tuhan, Sang Gembala, Sang Empunya kehidupan ini. Kiranya damai sejahtera Kristus menyertai ibu bapak, saudara, dan juga saya. Amin. Jemaat Tuhan, marilah berdoa. Ya Bapa, di dalam Yesus Kristus Sang Gembala yang baik, kami menyerahkan kehidupan kami sebagai umat-Mu, menyerahkan kehidupan dunia ini, bangsa ini, pemimpin bangsa kami, menyerahkan kehidupan anak-anak Tuhan, menyerahkan kehidupan warga jemaat GPIB, secara khusus GPIB Bethel Bandung, dalam karya pelayanan dan penata layanan yang dilakukan secara bersama-sama, presbiter maupun seluruh jemaat yang melayani. Tuhan, kami mau menyerahkan semua aktivitas kehidupan kami, kiranya berkenan di hadapan Bapa sebagai gembala yang baik. Kami boleh merasakan tuntunan tangan Bapa untuk melaksanakan semua aktivitas pelayanan kami, baik dalam hidup pribadi, rumah tangga, kerja, usaha, bahkan di tengah jemaat-Mu ini. Jemaat-Mu yang sakit kami serahkan kepadamu Allah yang baik. Jemaat-Mu yang bergumul kami serahkan kepadamu Allah yang selalu menuntun dan mendampingi. Jemaat-Mu yang bersukacita, Engkau sempurnakan segala syukur dan sukacita kami. Terima kasih untuk ibadah keluarga yang boleh berlangsung malam hari ini. Untuk kesetiaan setiap pribadi bersekutu dengan Tuhan melalui media online ini. Kasih dan kemurahan Tuhan sebagai gembala yang baik akan terus menuntun perjalanan hidup beriman kami hari ini, esok, dan selamanya. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, Dengarkanlah doa kami. peliharalah kami dalam Kristus Yesus yang sudah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga.
Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Saudaraku, suatu persembahan kepada Allah hendaknya tidak diberikan dalam pengharapan akan beroleh ganjaran atau berkat semata. Kita memberi persembahan oleh karena iman, kasih, dan rasa syukur. Persembahan kita sebagai ungkapan syukur kita atas kasih Allah, terutama oleh karena besar kemurahan Allah yang telah memberikan Sang Putra, yakni Yesus Kristus, sebagai korban penebusan dosa bagi umat manusia. Biarlah kita memberi persembahan dengan satu motivasi tertinggi, yaitu untuk kemuliaan Tuhan Yesus. Mari permuliakan Allah kita melalui berkat yang selalu Tuhan sediakan bagi kita. Segala hormat hanya bagi Allah. Jemaat kekasih Tuhan, Allah menyelamatkan tidak hanya pada bangsa Israel, tetapi kepada bangsa lain. Dengan kata lain, Allah menyelamatkan setiap orang yang mau menanggapi tawaran keselamatan dari Allah dengan penuh keyakinan iman. Marilah bernyanyi memuliakan Allah kita, Gembala baik bersuling nan merdu.
Gembala baik bersuling nan merdu, membimbing aku pada air tenang, dan membaringkan aku berteduh di padang rumput hijau berkenan. Oh Gembala, Kau itu Tuhanku, membuat aku tentram hening, mengalir dalam sungai kasih-Ku, kuasa damai jelang bening. Kepada domba haus dan lesu, Gembala baik memberikan air segar. Ke dalam hati haus dan sendu, diberinya air hidup yang benar. Oh Gembala, Ku itu Tuhanku, membuat aku tentram hening, mengalir dalam sungai kasih-Ku, kuasa damai jelang bening. Jemaat Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.